wabarakatuh. My name is Marisa Sherly from the 2018 class. Today I will explain about announcement atau yang artinya adalah pengumuman. The first is definition about announcement. What is announcement? Announcement is a statement made to the public or to the media which give information about something that has happened or that will happen. Jadi, announcement atau pengumuman adalah sebuah rangkaian kalimat yang ditujukan kepada publik atau media yang mana bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu informasi yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. The next is function of announcement atau yang artinya adalah fungsi dari announcement. What is function of announcement? Announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. Jadi, fungsi dari pengumuman itu adalah pengumuman itu dipakai untuk memberikan informasi kepada seseorang tentang sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang sudah terjadi, agar seseorang yang membaca pengumuman tersebut mengetahui maksud dari pengumuman tersebut. Jadi itu adalah fungsi dari announcement atau pengumuman. The next is kinds of announcement atau macam-macam dari pengumuman. Ada 7 macam-macam dari pengumuman. The first kinds of announcement is public service announcement atau tentang pengumuman untuk public service. Yang kedua, school announcement atau pengumuman sekolah. Yang ketiga, engagement announcement atau pengumuman pertunangan. Yang keempat, wedding announcement, pengumuman pernikahan. Yang kelima, business announcement atau pengumuman tentang bisnis. Yang keenam, job announcement atau yang artinya pengumuman tentang pekerjaan. Dan yang terakhir, lost and found announcement atau pengumuman tentang barang yang hilang atau barang yang ditemukan. Jadi itulah kinds of announcement. The next is structure of announcement atau bentuk struktur dari pengumuman. The first is stating purpose atau menunjukkan tujuan. Apa tujuannya pengumuman itu dibuat. Jadi stating purpose itu the text that contain that event will be held. Jadi tujuan dari pengumuman itu apa dan bagaimana. Lalu yang kedua, stating place, the text that contains where the event will be held. Jadi struktur dari pengumuman itu juga harus mencakup
adanya stating place atau yang mana menjelaskan tentang di mana pengumuman itu akan diadakan. Lalu yang ketiga, stating the day and date, the text that contains when the event will be held. Jadi struktur dari pengumuman itu harus menjelaskan tentang hari dan tanggal kapan pengumuman itu akan diadakan. Dan yang terakhir, informing sender, the text that contains name or the person who will be contacted. Biasanya kalau pengumuman itu harus ada penjelasan informasi dari pembuat announcement tersebut atau informasi tentang siapa yang akan dihubungi dari announcement tersebut. The next is language feature dari announcement. Fitur bahasa yang seperti apa yang seharusnya dipakai dari pengumuman. The first, using simple present tense. Biasanya pengumuman itu memakai simple present tense. Lalu yang kedua, using future tense atau memakai bentuk bahasa future tense. Yang ketiga, using exact noun. Dan yang terakhir, for spoken announcement, itu perlu diperhatikan untuk pembaca pengumuman itu yang harus diperhatikan pronunciation, intonation, spelling, dan punctuation. Jadi untuk pembaca announcement itu 4 yang perlu diperhatikan ya, yaitu pronunciation, intonation atau intonasi, lalu spelling, dan yang terakhir punctuation. Baik, sekarang kita akan melihat contoh bagaimana menganalisis suatu pengumuman. Announcement. To all students of grade 9 academic course, school will be hold a graduation party 2011. The program will be held on date in 16 Juli 2011, day Saturday, time 10 a.m. until 1 p.m. Invitation cards are available at student organization. Sign student organization. Let we see analysis announcement. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita akan menganalisis dari pengumuman ini. Yang pertama itu tentang stating purpose ya. Tujuannya apa? Tujuan dari announcement ini, stating purpose is what? Graduation party. Jadi tujuan pengumuman ini dibuat adalah untuk graduation party. Yang kedua, stating day and date. Kapan pengumuman ini akan diadakan? Pada Saturday dan tanggal 16 Juli 2011. Stating place di sini tidak dijelaskan ya di mana tempatnya pengumuman ini akan diadakan. Dan yang terakhir, informing sender. Siapa yang menulis pengumuman ini? Kita bisa lihat ya di situ, student of grade 9 academy course ya. Jadi kepada siapa pengumuman ini ditujukan. Kita sudah bisa melihat ya contoh dari satu pengumuman. Baik, contoh
announcement yang kedua. Announcement: the Student Association holds a student gathering for students of grade 8 on August 15 at the hall. Please all students come. For more information, contact Wendy at the Students Association office. Sign, Student Association. Let's we see the analysis about announcement. The first is stating purpose. Ya, jadi kita melihat analisis dari announcement ini. Stating purpose, tujuannya apa pengumuman ini dibuat? Tujuannya adalah student gathering. Lalu stating day and date, kapan dan hari apa gathering student ini akan diadakan. Untuk harinya ya tidak dijelaskan kapan dalam pengumuman ini. Untuk tanggalnya di tanggal 15 Agustus. Lalu stating place, tempatnya di manakah pengumuman ini akan diadakan. Pengumuman ini jadi student gathering ini akan diadakan at the hall. Lalu yang terakhir spoken announcement, siapa kepada siapa, berbicara kepada siapa pengumuman ini, kepada student of grade 8. Ya, kita bisa melihat ya, jadi strukturnya kepada siapa, bagaimana, stating purpose, stating day, stating place, and spoken announcement. Selanjutnya announcement yang ketiga. Mari kita lihat contoh dari pengumuman yang ketiga. Announcement: there will be a holiday camp next month. All scouts must join this camp. The activity will take place at Bangun Harjo camping site and last for 3 days. For further information, please contact Mr. Dedi. Banyumas, May 12, 2013, the Chief of Scouts Organization. Kita lihat ya bagaimana analisis dari announcement ini. Yang pertama tadi stating purpose. Tujuannya apa pengumuman ini dibuat? Tujuannya adalah holiday camp. Ya, jadi tujuannya adalah camping, liburan camping. Kemudian stating day and date, kapan dan hari apa pengumuman ini akan diadakan. Di sini tidak dijelaskan ya kapannya secara jelas, tapi ditulis adalah next month. Lalu stating place, tepatnya di mana pengumuman ini, holiday camp ini akan diadakan, di Bangun Harjo camping site. Lalu yang terakhir information sender, kepada siapa ditujukan pengumuman ini, kepada all scouts ya. Jadi kita bisa perhatikan bagaimana pengumuman ini ditujukan dan kepada siapa dan di mana.